لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumaah Masjid Jami'at Darun Naim yang insya-Allah senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama di pembuka khatib Jumat yang mulia ini, mari senantiasa kita tingkatkan ada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia taufik hidayah dan inayahnya dan juga bermacam ragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Biar sepandai apapun itu manusia, secanggih apapun itu teknologi, enggak akan mampu menghitung besar dan jumlahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat sehat wal afiat. Nikmat panjang umur tentunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan nikmat yang lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Dan tak lupa juga nikmat keluangan waktu, senggang waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah wa syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia ini, memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melaksanakan salatul Jumaah secara berjamaah. Tentunya besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita, amal soleh kita yang telah kita laksanakan, yang sedang maupun yang nanti akan kita laksanakan bersama, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dikabul terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat serta salam tetap tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya, termasuk kita umat-umatnya yang setia istiqamah melaksanakan ajaran dan sunnahnya sampai yaumil akhir. Tentu besar harapan kita pula termasuk golongan umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah saudara-saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama pula khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Takwa kita yang semakin mantap,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menghantarkan kita keriduannya Allah, menghantarkan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan segala sesuatunya berpasangan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam. Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan siang. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, Allah pula ciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, ada manusia yang laki-laki dan ada manusia yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada orang miskin dan orang kaya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada kematian dan ada kehidupan yang Allah ciptakan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sampai tidak dapat dihitung besar dan jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan. Kalau sudah yang datangnya al-maut, kematian yang enggak bisa ditunda-tunda lagi, idza ja'a ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya enggak bisa diundur atau dimajukan sesaat. Ini udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pandang lagi itu kematian itu bayi yang baru lahir. Enggak pandang lagi itu kematian pemuda yang gagah perkasa. Enggak pandang lagi itu orang tua yang berubanan. Kalau sudah datang azalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa tuh dimajukan, diundurkan lagi sesaat pun. Apakah itu pejabat biasa? Atau seorang jenderal, pangkatnya jenderal, ataupun dia kopral, atau orang kaya atau orang miskin, laki atau perempuan, tua atau memuda, bahkan malaikat Israel pun akan merasakan yang namanya al-maut, kematian saudara. Nanti kalau sudah akhir zaman, kiamat, semua makhluk pada meninggal dunia, mati semua manusia. Tinggal malaikat-malaikat yang besar yang tinggal, yang masih hidup. Di antaranya itu malaikat Israel, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Malaikat Jibril saja yang tugasnya mencabut nyawa manusia, mencabut makhluk hidup, pun akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, siapa lagi yang belum mati sampai saat ini?" Kata malaikat Israel, "Ya Allah, itu malaikat Jibril." Padahal malaikat Jibril adalah komandannya, jenderalnya para malaikat, yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi Allah. Tapi ketika ditanya malaikat Israel oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang belum mati, siapa lagi yang belum meninggal? Malaikat Israel menjawab, malaikat Jibril ya Rabb.
Kata Allah Subhanahu wa taala, cabut nyawanya. Dicabut nyawanya itu malaikat yang biasa menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi Allah. Akhirnya sampai pula kepada malaikat Israel. Ditanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat Israel, siapa lagi yang belum mati? Kata malaikat Israel, aku ya Allah, aku belum mati. Tinggal aku sendiri. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Hei malaikat Israel, cabut nyawamu sendiri. Tuh, malaikat yang biasanya mencabut nyawa makhluk hidup, malaikat Israel pun akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Apalagi kita manusia biasa yang penuh berlumur dosa, kesalahan. Malaikat pun yang tidak pernah membantah dari perintah Allah Subhanahu wa taala pun akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila adadin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalaulah bisa diundur sedikit pun itu kematianku, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, sebentar saja kembalikan aku ke dunia. Agar apa? Fa asaddaqa, bersedekah, wa akum minas solihin, menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah biasa mendengar orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal ketika menjadi pejabat pemerintah, orang-orang yang menyesal menjadi pengusaha, tapi belum pernah kita mendengar orang-orang yang menyesal meninggal dunia sudah di alam barzakh. Dalam surat tadi Al-Munafiqun ayat 10, Rabbi laula akhartani ila adadin qarib. Kata si mayit yang di dalam kubur tadi, ya, jadi alam barzakh itu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jika kau bisa undurkan kematianku, jika kau bisa tunda kematianku, ya Rabb, aku mohon ya Rabb, sebentar saja. Apakah itu 1 jam? Apakah itu 1 hari? Apakah itu 1 minggu? Untuk apa? Fasaddaqa, untuk bersedekah, untuk memperbanyak sedekah di dalam dunia. Kenapa? Penyesalan ketika kita sudah masuk alam barzakh, alam kubur, enggak ada artinya, saudara. Enggak ada tuh manusia yang dibangkitkan lagi setelah di alam barzakh, hidup kembali ke dunia. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bersedekah, menyesal tuh manusia. Hartanya yang miliaran, ratusan ribu, ratusan juta, enggak ada artinya ketika di dalam kubur. Enggak bisa nemenin kita di dalam kubur, saudara. Enggak ada artinya ratusan miliar, ratusan juta uang yang kita miliki di dunia kalau kita sudah masuk alam barzakh, alam kubur. Gak bisa nemenin kita, saudara. Gak bisa nemenin kita, jamaah. Gak ada artinya uang ratusan miliar, ratusan juta. Gak bisa nolong kita di dalam kubur. Itu rintihan permohonan si mayit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Jika kau ya Rabb bisa saja mengundurkan kematianku sedikit saja, ya Rabb, aku ingin bersedekah. Fasaddaqa, bersedekah. Permintaan si mayit yang ada dalam barzakh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa
Ini udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Cita-cita si mayit yang di dalam kubur wal barzah yang pertama ada kalau dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali ke dunia sesaat pun, dia akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Namun penyesalan sudah tidak ada artinya lagi kalau kita sudah masuk alam barzah. Kalau seandainya Allah kasih kesempatan itu manusia kembali hidup ke dunia, maka yang akan targetnya kedua adalah wa akum minas solihin, menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Kalau manusia yang sudah di alam kubur menyesal, yang pertama dia pengen lakukan adalah bersedekah. Yang kedua menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun penyesalan setelah kita meninggal dunia enggak ada artinya, saudara. Padahal kita tahu dunia ini hanya sementara, sekejap mata. Seperti orang mengedipkan mata, itulah dunia. Kenikmatan dunia, kalau jari kita masukkan ke air lautan, maka yang nempel di jari kita itu adalah nikmat yang Allah berikan di dunia. Luar biasa nikmat yang Allah berikan di akhirat, yang kekal abadi, khalidina fiha abada. Tinggal kita pilih, mau kita mendapatkan nikmat di alam barzah atau na'udzubillah mendapatkan sengsaraan di alam barzah. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, masih ada rezeki kita di rumah. Apakah itu nikmat rezeki yang Allah simpan, yang kita simpan di dalam rumah? Mumpung kita masih ada umur yang Allah berikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dunia ini, agar nanti kita di alam barzah mendapatkan kenikmatan atas apa yang kita lakukan selama hidupnya dunia, yaitu amal-amal soleh, sedekah, dan menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa umur kita entah itu berapa tahun lagi, apakah tahun depan atau tahun berikutnya, karena kita mengacu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja 63 tahun. Kalau memang lebih dari 63 tahun usia kita, alhamdulillah Allah kasih bonus untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dikasih rambu-rambu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya dalam usia 63 tahun. Berarti harus kita berpikir, yang sebelum 63 tahun siap-siap. Yang sudah 63 tahun apalagi sudah bonus yang Allah berikan, perbanyak amal soleh, perbanyak amal ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita di dunia ini penuh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, saudara. Mudah-mudahan nasihat khutbah Jumat yang singkat ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bil khusus pada khatib sendiri, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah selama hidup kita di dunia ini, karena menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.